Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya Bapak Ibu. Satu informasi yang ingin saya sampaikan kali ini adalah datang dari Pak Menteri terkait dengan ujian nasional yang akan digelar kembali. Nah, permasalahannya sekarang adalah Bapak Ibu, apakah dengan digelarnya UN, ujian nasional itu memiliki fungsi yang sama atau tidak ya dengan UN sebelumnya? Yaitu apa? Memiliki fungsi yang sama dalam artian sebagai penentu kelulusan, gitu Bapak Ibu. Nah, tentu ini kita ingin dengar ya kebijakan Pak Menteri terkait dengan akan kembali diadakannya ujian nasional ini, apakah akan ada sesuatu yang berbeda begitu dari fungsi UN ini gitu ya Bapak Ibu. Untuk itu silahkan nanti disimak ya Bapak Ibu paparan Pak Menteri. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan di skip, tonton sampai selesai. Nah, kompas.com ya, ini Bapak Ibu saya lansir dari kompas.com. Pemerintah berencana kembali mengadakan ujian nasional sebagai bahan evaluasi belajar siswa. Nah, Pak Menteri ya Profesor Abdul Mukti mengatakan UN akan dilaksanakan namun tidak tahun 2025. Nah, jelas ya Bapak Ibu. Jadi dipastikan ya tahun ajaran 2024-2025 ini tidak akan digelar ya. Ujian nasional ini sepertinya masih masih asesmen nasional mungkin ya Bapak Ibu. Nah, jadi untuk UN ini tidak dilaksanakan untuk tahun 2025 ya, tahun ini. Nah, hal ini tentu akan membuat beberapa siswa khawatir karena dahulu UN digunakan sebagai syarat kelulusan. Nah, lantas bagaimana dengan pelaksanaan UN yang akan dilaksanakan mendatang? Nah, apakah sama juga sebagai syarat kelulusan? Gitu ya, itu pertanyaannya, gitu ya. Nah, meski ingin mengembalikan UN, Pak Menteri juga menegaskan akan ada perbedaan. Nah, ini ya Bapak Ibu, akan ada perbedaan jenis antara UN di masa lalu dan masa mendatang. Karena itu, kami sudah mengkaji, begitu kata Pak Menteri, semua pengalaman sejarah itu termasuk kekhawatiran masyarakat dan nanti pada akhirnya kami akan memiliki ya. Ini yang saya buka saja ya, memiliki sistem evaluasi baru yang dia akan berbeda dengan sebelumnya. Jadi intinya, kalaupun UN ini digelar, ya dilaksanakan kembali, tetapi ini memiliki sistem evaluasi baru, begitu. Ya Bapak Ibu. Jadi mungkin peran dan fungsi UN itu yang akan berubah, ya. Mungkin tidak lagi menjadi syarat kelulusan, mungkin ya, nah, gitu. Oke. Nah, tapi sistem evaluasi baru yang berbeda ini seperti apa yang ditunggu sampai kami umumkan. Nah, jadi mohon menunggu Bapak Ibu. Nah, Pak Menteri juga menegaskan bahwa pelaksanaan UN hanya digelar oleh sekolah yang sudah terakreditasi dan tidak akan langsung digelar tahun 2005. Artinya di sini jelas ya, bagi sekolah-sekolah yang belum terakreditasi belum boleh menyelenggarakan UN. Jelas ya. Pak Menteri mengatakan bahwa pelaksanaan ujian nasional UN hanya digelar oleh sekolah yang sudah terakreditasi, gitu ya. Ya. Jadi kami tegaskan bahwa yang menjadi penyelenggara ujian itu adalah satuan pendidikan yang terakreditasi. Ya. Sebelumnya diberitakan sinyal hijau kembalinya UN di sekolah disinggung. Pak Menteri ya mengungkapkan pihaknya sudah menyiapkan UN agar kembali dilaksanakan di sekolah. Nah, ujian nasional sudah siap sebenarnya secara konsep begitu ya, tapi 2025 ini belum kita laksanakan ya. Itu ya, dilansir dari kompas.com. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu, UN kini sudah diganti dengan asesmen nasional, betul ya. Jadi UN penggantinya adalah asesmen nasional. Oh, dari dulu juga. Dari dulu zaman EBDANAS, ANBK, UNBK gitu ya, ujian sekolah kemarin. Terakhir ini asesmen nasional. Ya, asesmen nasional yang diluncurkan oleh menteri sebelumnya ya mulai tahun 2021. Makanya kemarin itu di tahun 2024 ya, di bulan September Oktober itu sudah masuk ke tahun ke berapa? Tahun keempat kalau tidak salah untuk AN ya, asesmen nasional. Walaupun sudah berganti, pada dasarnya keduanya sama-sama sebagai alat ukur. Alat ukur apa? Alat ukur capaian akademis siswa di tingkat nasional. Hanya UN lebih menekankan hasil evaluasi per individu, kalau UN ya. Kalau ujian nasional
itu lebih menekankan hasil evaluasi per individu sehingga menentukan kelulusan. Betul nggak? Iya kan, itu UN tuh. Tapi kalau AN ini mengevaluasi semua hal dalam satu sekolah, mulai dari kompetensi siswa, kemudian guru, sampai sistem sekolah itu sendiri. Ya begitu. Banyak sekali kalau Litnum itu luar biasa. AN maksud saya, AN asesmen nasional itu banyak sekali yang dinilai. Gitu. Kalaupun memang apa namanya, yang di asesmen itu kan hanya kelas 5 ya, maksimalnya 30 orang ya dalam satu sekolah. Itu, tapi itu bisa membaca secara keseluruhan potret ya satuan pendidikan Bapak Ibu. Itulah apa namanya, mutu pendidikan Bapak Ibu, nilai sekolah Bapak Ibu gitu ya paling tidak. Nah karena itu komponen utama AN yaitu asesmen nasional, apa itu, ada AKM ya, asesmen kompetensi minimum, kemudian ada survei karakter, dan ada Sulinjar, survei lingkungan belajar. Nah pada saat itu AN diterapkan sekaligus sebagai sistem yang tidak menekan siswa dan membuat stres. Ya, ya bisa lah gitu ya. Dan kalaupun nanti UN dikembalikan lagi, maka mudah-mudahan fungsinya bukan syarat kelulusan ya, tetapi ada syarat lain yang ya paling tidak bisa membuat siswa, orang tua itu tidak gelisah. Karena ketika UN sebagai penentu kelulusan luar biasa ya, artinya siswa harus benar-benar belajar dengan baik kalau ingin lulus gitu ya. Kemudian guru juga sama, memberikan bimbingan, dukungan terhadap siswanya agar semua siswanya lulus. Nah itu UN ya dulu. Nah, kalau AN kan tidak semua siswa gitu, hanya beberapa kelas saja, hanya satu kelas saja gitu, baik itu di SMA, SMP, dan sekolah dasar gitu ya. Kalau SD misalnya kan kelas 5 gitu ya. Nah itu apa, penyelenggaraan asesmen nasional. Nah apapun itu Bapak Ibu, baik UN maupun AN pada dasarnya sama-sama sebagai alat ukur, tadi disampaikan oleh Pak Menteri. Yang mudah-mudahan dengan alat ukur itu kita bisa mengambil langkah-langkah berikutnya agar pendidikan ini terus lebih baik dan lebih baik ya, dan terus maju gitu Bapak Ibu. Gitu ya. Barangkali itu ya Bapak Ibu informasi atau obrolan pagi ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita diskusikan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.